Oke, teman-teman, kita masuk ke part yang selanjutnya. Kita mulai dari pola keempat, teman-teman, yaitu jebakan gradasi kepentingan dilema moral. Dalam pola ini, diksi pada pilihan jawaban sengaja dirancang untuk membenturkan beberapa tingkat kepentingan yang semuanya bermakna positif dalam hidup bermasyarakat. Opsi jawaban akan memuat diksi yang mewakili kepentingan pribadi atau keluarga, misalnya menjaga keselamatan diri, merawat orang tua yang sakit, menyelesaikan tugas akhir kuliah, kepentingan kelompok atau golongan, misalnya menjaga solidaritas rekan kerja, membela nama baik organisasi, kemudian hobi juga teman-teman, dan kepentingan bangsa atau negara atau umum, misalnya menolong korban bencana alam, menjalankan tugas pelayanan publik dari libur nasional, menjaga netralitas dari intervensi kelompok teman-teman. Kemudian jebakan diksi di sini dibuat sangat halus dengan menyajikan narasi yang menyentuh sisi kemanusiaan atau empati peserta. Sebagai contoh, ada opsi jawaban yang menawarkan tindakan untuk menolong urusan personal yang sangat mendesak terlebih dahulu dengan narasi yang sangat mengharukan. Peserta yang terbawa arus emosi dan memiliki skala prioritas nilai yang rapuh akan dengan mudah terjebak memilih opsi tersebut karena merasa tindakan itu adalah hal yang manusiawi dan paling benar secara moral individual, teman-teman. Namun pola FR menunjukkan dengan sangat konsisten bahwa dalam subtes TWK bela negara, orientasi tertinggi dari keputusan yang diambil harus selalu diletakkan pada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan ya teman-teman. Diksi pilihan jawaban yang benar adalah diksi yang dengan tegas menunjukkan kerelaan berkorban atau self-sacrifice dan penempatan skala prioritas di mana tugas dan keselamatan publik ditempatkan di posisi nomor satu tanpa harus mengabaikan tanggung jawab personal secara total, melainkan menyelesaikannya lewat manajemen resiko atau delegasi yang bijaksana, teman-teman. Memahami tipu daya diksi ini adalah modal yang sangat krusial bagi Anda saat menghadapi ujian yang sesungguhnya di bawah tekanan waktu yang terus berputar, mundur. Kemampuan mendeteksi pola jebakan ini akan bertindak sebagai perisai pelindung yang mencegah Anda dari salah memilih opsi jawaban. Jangan biarkan diri Anda atau teman-teman terpesona oleh keindahan kalimat atau kepahlawanan semu yang ditawarkan oleh opsi-opsi pengecoh. Tetaplah berkepala dingin, gunakan pisau analisis yang tajam, cari tindakan operasional yang paling proaktif, paling solutif, paling berorientasi pada kepentingan umum, dan paling sesuai dengan porsi kapasitas peran yang diberikan oleh soal. Dengan cara itulah poin maksimal 5 akan berhasil teman-teman amankan di setiap butir soal bela negara, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bab 1 yang keempat, mindset utama menjawab soal bela negara. Yang dalam sudut pandang ASN, satu kesalahan fundamental yang dilakukan oleh ribuan peserta seleksi CPNS setiap tahunnya adalah mereka memasuki ruang ujian dengan membawa mentalitas dan sudut pandang sebagai masyarakat umum, kritikus media sosial, atau bahkan pengamat politik independen. Ketika membaca stimulus soal yang berisi tentang marut birokrasi, kelangkaan komoditas, ketidakpuasan publik terhadap sebuah regulasi pemerintah, atau konflik vertikal antara masyarakat dan kebijakan daerah, mereka serta-merta menjawab soal berdasarkan intuisi emosional, ego pribadi, atau opini populer yang sering mereka temui di kolom komentar platform digital. Mereka memilih opsi jawaban yang bernada menyalahkan sistem, menuntut hak secara agresif, atau mengambil tindakan menhakim sendiri yang dianggap sebagai bentuk keberanian moral. Hasilnya bisa ditebak. Nilai TWK mereka jatuh di bawah ambang batas atau passing grade. Untuk bisa lolos dan mendapatkan nilai sempurna pada pilar bela negara, Anda harus melakukan lompatan paradigma berpikir secara total. Teman-teman, atau dalam hal ini Anda wajib menanggalkan sudut pandang orang luar dan mulai mengenakan kacamata, mentalitas, serta sudut pandang seorang aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, berintegritas, dan setia pada konstitusi sejak detik pertama Anda membaca baris pertama soal. Mengapa hal ini menjadi harga mati? Karena esensi dari keseluruhan seleksi SKD, khususnya TWK, adalah sebuah simulasi psikologis kognitif untuk menyaring dan menguji apakah cara berpikir, sistem nilai, dan karakter kepribadian yang Anda miliki sudah selaras dan layak untuk mengemban amanah sebagai roda penggerak pemerintahan. Tim pembuat soal tidak sedang mencari seorang kritikus yang pandai memprotes tanpa arah. Mereka sedang mencari seorang problem solver internal yang berada di dalam sistem untuk mengeksekusi nilai-nilai bela negara secara nyata, teman-teman. Kemudian mindset utama seorang SN dalam memandang dan menjawab soal bela negara bertumpu pada 3 pilar fungsi utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, teman-teman.
Ketiga pilar ini harus diinternalisasikan ke dalam alam bawah sadar Anda dan jadikan sebagai kompas moral utama dalam menyaring setiap opsi jawaban yang tersedia. Kita masuk ke poin 1, teman-teman. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Seorang ASN adalah perpanjangan tangan resmi dari pemerintah yang sah ketika pemerintah menetapkan suatu undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, atau kebijakan publik tertentu, bahkan jika kebijakan tersebut mengundang kontroversi, perdebatan, sengit, atau penolakan di tengah-tengah masyarakat. Mindset seorang ASN harus tetap tegak, lurus pada asas loyalitas dan kepatuhan hukum yang bertanggung jawab. ASN tidak boleh menjadi motor penggerak perlawanan, ikut-ikutan menyebarkan narasi ketidakpercayaan terhadap negara atau distrust, atau bersikap membangkang, dalam bahasa asing disebut insubordinasi. Dalam konteks menjawab soal bela negara yang bertema dilema kebijakan publik, carilah opsi jawaban yang mencerminkan komitmen untuk mengamankan, menyosialisasikan, dan mengeksekusi kebijakan pemerintah tersebut dengan cara yang profesional, humanis, dan persuasif kepada masyarakat. Jika ada celah kelemahan dalam kebijakan tersebut, sudut pandang ASN yang benar adalah memberikan masukan, kajian, atau rekomendasi perbaikan melalui jalur internal birokrasi yang resmi, objektif, dan berbasis data. Atau dalam bahasa asing disebut evidence-based policy, teman-teman. Bukan dengan cara memprotesnya di ruang publik atau media sosial yang dapat memicu kegaduhan nasional. Bela negara bagi ASN berarti menjaga stabilitas, wibawa, dan efektivitas jalannya pemerintahan demi tegaknya eksistensi negara. Oke, kita masuk ke poin 2, yaitu ASN sebagai pelayan publik, teman-teman. Pilar kedua ini mengubah cara pandang ASN dalam melihat kekuasaan dan jabatan. ASN bukanlah penguasa yang diminta dilayani oleh rakyat. ASN adalah pelayan masyarakat yang digaji oleh uang rakyat demi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, dalam menghadapi soal-soal bela negara yang menyajikan benturan antara prosedur birokrasi yang kaku dan kebutuhan darurat masyarakat, atau ketika berhadapan dengan masyarakat yang emosional dan tidak puas, mindset yang harus muncul adalah integritas pelayanan, empati yang tinggi, keterbukaan, dan akuntabilitas, teman-teman. Bela negara dalam ruang publik mewujud dalam bentuk penolakan mutlak terhadap segala bentuk gratifikasi, pungutan liar, korupsi, nepotisme, dan kolusi yang dapat merusak sendi-sendi kepercayaan rakyat kepada negaranya. Korupsi adalah salah satu bentuk ancaman militer internal paling berbahaya yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah negara dari dalam. Oleh karena itu, jika dalam soal Anda dihadapkan pada situasi penawaran suap, tekanan dari oknum atasan untuk memanipulasi anggaran, atau perlakuan khusus berbasis kedekatan personal, sudut pandang ASN yang benar adalah secara tegas, santun, dan tanpa kompromi menolak tindakan tersebut dan tetap berpegang teguh pada standar operasional prosedur atau SOP serta kode etik profesi. Dan mempertahankan integritas di tengah sistem yang korup adalah tindakan nyata dari pengorbanan dan pembelaan negara di masa damai, teman-teman. Oke, sekian untuk part kali ini, teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, teman-teman. Terima kasih.